Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Putri Raudatul Jannah BP 20 10 11 55 11 00 29. Yang kedua Setria Friwahyuni BP 18 10 55 11 02 52. Dan yang ketiga Felicia Wijaya Salim BP 20 10 11 55 11 00 14. Baiklah, kami akan membahas tentang regulasi dan standar di sektor publik. Yang pertama, definisi regulasi publik. Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu regulation atau peraturan. Kata peraturan di dalam KBBI mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi dalam proses pengelolaan publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan sebagainya. Yang pertama, definisi regulasi publik. Peraturan publik disusun dan ditetapkan terkait beberapa hal, yaitu yang pertama, regulasi publik yang dimulai dengan adanya berbagai isu yang terkait dengan regulasi tersebut. Yang kedua, tindakan yang diambil terkait dengan isu yang adalah berbentuk regulasi atau aturan yang diinterpretasikan sebagai wujud dukung penuh organisasi publik. Dan yang ketiga, peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian. Kedua, teknik-teknik penyusunan akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Merupakan teknik akuntansi yang menjadikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Yang kedua, akuntansi komitmen. Adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Dan yang ketiga, akuntansi kas, yaitu penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan tiga, review regulasi akuntansi sektor publik. Regulasi akuntansi sektor publik di era prareformasi. Beberapa peraturan pelaksanaan yang diturunkan perundangan antara lain. Yang pertama, PP nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, PP nomor 6 tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan TU keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Dan yang ketiga, Kepmendagri nomor 900 sampai 009 tentang manual administrasi keuangan daerah. B. Regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Perjalanan akuntansi sektor publik di era reformasi didasari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Saat ini telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 4. Paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik. Paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Untuk poin kelima dan keenam akan dilanjutkan oleh saya. Poin yang kelima, regulasi keuangan sektor publik di Indonesia. Dasar hukum keuangan sektor publik dibedakan menjadi dua. Ada dasar hukum keuangan. Berdasarkan ketentuan di atas, ditetapkanlah undang-undang tentang APBN untuk tahun anggaran bersangkutan. Penyusunan APBN bukan hanya untuk memenuhi ketentuan konstitusional yang dimaksud pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945, tetapi juga sebagai dasar rencana kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyusunannya didasarkan atas rencana strategi dalam Undang-Undang Propernas dan pelaksanaannya dituangkan dalam UU yang
harus dijalankan oleh presiden atau wakil presiden dan menteri-menteri serta pimpinan lembaga tinggi negara lain. Ada dasar hukum keuangan daerah. Tujuan pembentukan daerah otonom adalah meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah untuk melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonom menurut penjelasan pasal 64 UU Nomor 5 Tahun 1974, fungsi penyusunan APBD adalah untuk pertama menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan, yang kedua mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang ketiga memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya karena anggaran pendapatan dan belanja daerah itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah. Yang keempat, melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna. Selanjutnya ada definisi standar akuntansi sektor publik. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Pertama, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi. Maka dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya sektor publik, untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, standar internasional akuntansi sektor publik. International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS atau lebih dikenal dengan sebutan Standar Akuntansi Internasional Sektor Publik merupakan standar akuntansi untuk jenis entitas sektor publik yang telah dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSASB. Tujuan utama dari IPSAS adalah agar dapat mengimprovisasi kualitas dalam pelaporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas sektor publik, yang mengarah kepada penilaian informasi yang lebih baik dari segala alokasi sumber daya keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari sektor publik. Selanjutnya tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Standar pemeriksaan keuangan negara atau BPK sedang mengembangkan sebuah standar penting yang akan menjadi panduan dalam proses audit di Indonesia. Standar tersebut adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Standar ini akan menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan sebagai pemeriksa. SPKN ini hanya mengatur mengenai hal-hal yang diatur oleh Standar Profesional Akuntansi Publik atau SPAP yang merupakan standar audit bagi perusahaan. SPKN ini berlaku untuk yang pertama Badan Pemeriksa Keuangan RI, yang kedua akuntansi publik, yang ketiga aparat pegawai internal pemerintah, dan yang keempat pihak-pihak lain yang menggunakan SPKN. Dan yang terakhir tentang beberapa referensi yang digunakan dalam penyusunan SPKN. Yang pertama standar audit pemerintah, yang kedua Generally Accepted Government Auditing Standard atau GAGAS, revisi 2003, US General Account. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.